Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, di kesempatan kali ini ya, saya akan membahas salah satu aplikasi dari konsep integral ya. Kalau yang sebelumnya itu saya sudah bahas terkait dengan luas daerah ya. Nah, sekarang yang akan saya bahas selanjutnya itu terkait dengan volume benda putar gitu ya. Oke, untuk terkait dengan volume benda putar ya, di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu metode cakram, yang kedua itu metode cincin, dan yang terakhir itu metode kulit tabung. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke metode cakram terlebih dahulu ya. Jadi untuk metode cakram, nah di sini bisa kita gunakan untuk benda pejal gitu ya. Jadi intinya kalau pejal berarti isinya itu tidak berongga gitu ya. Kemudian juga ini yang saya rasa penting, jadi partisi yang kita ambil nanti harus tegak lurus dengan sumbu putar ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya katakan kita punya suatu kurva seperti itu ya. Nah, ini kurvanya katakan ya. Ini ya. Ini A, ini B gitu ya. Nah, ini nanti daerahnya ya. Ini Fx katakan ya. Nah, kemudian daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva ini, nah saya putar terhadap sumbu X. Ya. Kalau saya putar terhadap sumbu X, ya, ini nanti kan kalau kita putar, ya, ya, nah ini dia membentuk membentuk benda pejal gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan metode cakram untuk menentukan volumenya gitu ya. Dan juga terkait dengan partisi yang kita ambil itu partisinya harus tegak lurus gitu ya. Nah, jadi harus tegak lurus dengan sumbu putar. Jadi kalau sumbu putarnya itu diputar terhadap sumbu X, maka nanti partisinya ya bentuknya seperti ini, tegak gitu ya. Nah, ini kalau metode cakram. Nah, kemudian untuk metode cincin ya. Nah, untuk metode cincin itu nanti dikhususkan untuk benda-benda yang berongga. Ya. Dan juga terkait dengan partisinya sama. Jadi partisi yang digunakan itu juga tegak lurus dengan sumbu putar. Nah, gitu ya. Ini hanya penjelasan ya. Kita kupas sedikit saja dulu ya. Oke, kemudian untuk metode kulit tabung ya. Ternyata dia bisa digunakan untuk benda pejal ya. Pejal ataupun benda berongga. Ya. Jadi kalau metode cakram itu dikhususkan untuk benda pejal, metode cincin itu digunakan untuk metode cincin itu digunakan hanya untuk benda yang berongga. Tetapi untuk metode kulit tabung dia bisa keduanya. Jadi untuk benda pejal dia bisa ya. Untuk benda berongga dia juga bisa ya. Kemudian untuk partisi yang diambil ya, nanti partisi yang diambil nanti sejajar dia ya, sejajar dengan sumbu putar, dengan sumbu putar ya. Nah, makanya dia dinamakan dengan kulit tabung ya, karena partisi yang diambil itu sejajar dia ya, sehingga dia nanti membentuk kulit gitu ya. Nanti akan kita bahas ya di pembahasan secara khususnya seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah mengenal ini ya. Kemudian setelah itu jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan seperti ini ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi terkait dengan menentukan volume benda putar ya. Kalau bendanya itu pejal gitu ya, berarti kita bisa menggunakan metode cakram atau metode kulit tabung gitu ya. Kalau bendanya itu berongga ya, kita bisa menggunakan metode cincin
atau metode kulit tabung. Nah, di sini kita tinggal pilih ya. Jadi kalau pejal itu lebih mudah metode cakram atau metode kulit tabung gitu ya. Kalau berongga itu lebih mudah menggunakan metode cincin atau metode kulit tabung. Nanti mungkin di latihan soal ya, di pembahasan soalnya akan saya berikan seperti itu ya, agar lebih enak gitu ya, agar lebih jelas gitu ya. Tapi sementara kita kupas satu persatu terlebih dahulu ya, terkait dengan tiap-tiap metodenya ini gitu ya. Oke, kemudian di sini saya akan memberikan ini ya, saya akan memberikan langkah-langkah di sini ya yang bisa kalian gunakan nanti untuk menyelesaikan permasalahan menentukan volume benda putar dengan metode cakram ya. Kita bahas terlebih dahulu yang cakram gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya ya sama ya, ada 3 langkah di sini. Yang pertama itu kita harus bisa menginterpretasikan secara geometri ya, dari permasalahan yang diberikan itu ya. Nah, nanti hasilnya berupa apa? Berupa daerah nanti ya, daerah seperti ini. Nah, seperti ini ya, daerah seperti ini nanti diputar terhadap sumbu apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus bisa menentukan partisi yang tegak lurus. Kita harus tentukan nanti partisi yang tegak lurus dengan sumbu putar ya. Nah, di sini harapannya apa? Di sini harapannya kita bisa mendapatkan ini delta VI. Nah, ini delta VI ini volumenya ya. Jadi partisinya itu nanti kita cari. Partisi itu kalau kita putar ya terhadap sumbu yang terkait gitu ya, terhadap sumbu terkait gitu ya. Ya. Kemudian nanti kan dia membentuk volume ya. Kalau diputar kan berarti dia bayangannya kan kalau kita putar ya suatu partisi, katakan ini partisinya pasti persegi panjang ya. Kalau kita putar gitu ya. Kalau kita putar kan nanti perputarannya itu kan membentuk lingkaran gitu ya. Ya. Dan karena dia ada deltanya gitu ya. Itu pasti nanti membentuk tinggi gitu ya. Ya, makanya dia ada alas, ada tinggi. Nah, nanti volume yang ada gitu ya. Itu di langkah kedua gitu ya. Kemudian di langkah yang ketiga ya, jadi kita langsung bisa menentukan volume benda putar dari hasil langkah 2 gitu. Oke, kita coba breakdown tiap-tiap langkah ini. Jadi kita breakdown terkait dengan metode cakram ini ya. Jadi metode cakram ya, karena dia bendanya itu benda pejal ya, benda pejal ya, maka kalau kita lihat ya, benda pejal itu kalau kita lihat alasnya ya, jadi alasnya itu apa? Karena dia diputar ya, maka alasnya nanti dia membentuk lingkaran ya, jadi berupa lingkaran nanti dia. Nah, gini ya, berupa lingkaran dia. Ya, kemudian nanti terkait dengan sumbu putar ya, terkait dengan sumbu putar. Nah, terkait dengan sumbu putarnya ya. Nah, kalau dia termasuk dalam sumbu Y, sumbu X katakan ya. Kalau kita putar terhadap sumbu X ya. Nah, maka nanti untuk menentukan delta VI-nya bisa kita dekati dari luas alas ya, karena dia bangun benda putar ya Mas. Jadi untuk menentukan volume itu kan kalian sudah tahu ya, namanya volume itu kan rumusnya itu kan luas alas ya dikali tingginya ya. Tapi dalam hal ini tingginya khusus untuk tinggi partisi, tingginya ini berupa ini tingginya itu ini ya, lebar partisi sebenarnya ya. Sorry ya, jadi tadi tingginya itu lebar partisi ya, gitu ya. Jadi rumus dari delta V itu seperti ini, gitu ya. Nah,
kemudian karena alasnya itu dia berupa lingkaran ya, maka luas alas itu apa? Pi, katakan RI di sini ya, RI kuadrat ya. Ya. Jadi ini kenapa kok I? Ini berarti delta volume ke I gitu ya. Ini berarti jari-jari yang ke I gitu ya. Soalnya apa? Soalnya di sini kalau katakan kita kita punya suatu grafik gitu ya. Kan seperti ini tadi ya, ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini diputar terhadap sumbu X ya. Nah, ini kan ininya. Nah, kalau kita coba perhatikan ini, katakan kita ambil partisinya ya. Kalau diputar sumbu X ya. Ini partisinya coba kalian. Nah, tinggi partisinya itu nanti ini. Ini tinggi partisi ya. Sorry, maksudnya tinggi ininya, tinggi volumenya ya. Ini. Jadi tinggi itu kalau di sini lebar partisi. Jadi ini tingginya ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X ya, nah ini delta XI-nya ini ya partisi tingginya ya. Kemudian luas alasnya, nah ini nanti kalau diputarkan ini membentuk lingkaran ya, jadi luas alasnya ini nanti di sini ya. Nah, luas alasnya itu berarti apa? Berupa lingkaran kan dia ya, berarti rumusnya kan PR kuadrat ya. Dengan RI-nya ini berarti apa? Tinggi partisi ke I ya, gitu ya. Jadi ini dikalikan dengan apa? Lebar partisinya berarti apa? Delta X XI ya, delta XI ya. Nah, ini biasanya XI-nya atau nanti aja udah ya. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya terkait dengan jari-jari ya. Ya. Ya, terkait dengan jari-jari. Ini kan berarti jari-jarinya ya, panjang ininya ya. Panjang ininya kan jari-jarinya. Nah, ini kan Fx sebenarnya. Ya. Iya kan? Sehingga gini. Apa? Yang semula ini, formula ini bisa saya tulis seperti ini. Pi Fxi. Nah, ini kuadrat gitu ya. Dikalikan delta XI gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini XI-nya itu berada di mana? Ini katakan XI-nya dimulai dari A sampai B, katakan seperti itu ya. Ini A katakan ya. Ini A, ini B gitu ya. Ini ya. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau diputar terhadap sumbu X, nah berarti dari sini kita punya volumenya nanti ya. Jadi dari delta VI ini nanti kita bisa mengkonstruksi rumus dari volumenya. Volumenya gimana? Ya berarti integral dari apa? Pi Fx. Nah, ini dikuadratin gitu ya. Delta X ini menjadi dx gitu ya. Kemudian batasnya itu menjadi batas integrasinya gitu ya. Nah, karena P itu merupakan suatu bilangan gitu ya, maka dia bisa keluar. Nah, makanya nanti rumus dari volume itu seperti ini. Pi dikalikan apa? Integral dari A ke B untuk ini Fa kuadrat gitu ya. Dx. Nah, gitu ya. Ini kalau sumbu X. Kalau sumbu Y bagaimana Pak? Gitu ya. Jadi kalau sumbu Y ya, itu sama ya. Jadi kalau sumbu Y itu sama ya. Jadi ini sumbu Y. Jadi partisinya sama nanti ya. Jadi delta VI ya, berarti ya sama Pi. Mungkin ini G YI. Ini kuadrat gitu ya. Dikalikan delta ya. Delta YI. Nanti YI-nya mungkin dari C
sampai D mungkin ya. Nah, ini kalau sumbu Y dengan cara yang sama dengan penurunan di atas ya, sehingga kita dapatkan ini nanti V-nya itu nanti apa, Pi dikalikan apa, integral dari C ke D mungkin ya, kemudian ini GY kuadrat, ini DY. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y, sumbu putarnya itu sumbu Y, maka seperti ini. Kalau sumbu putarnya itu sumbu X, seperti ini gitu ya rumusnya ya. Paham ya? Jadi intinya kalau menggunakan sumbu apa, kalau metode cakram itu ya mudah sebenarnya. Kita sudah tahu fungsinya, udah tinggal kita kita bisa mendapatkan ininya gitu ya, mendapatkan integralnya volumenya gitu ya. Jadi seperti itu ya, cukup mudah ya. Jadi saya harap kalian bisa paham gitu ya. Oke, untuk terkait dengan penjelasan materinya mungkin sekian ya. Oke, baik ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas salah satu studi kasus ya. Tapi sebelum kita masuk ke studi kasus ya, di sini saya akan saya tegaskan kembali ya. Jadi terkait dengan ini fungsi yang akan kita integrasi. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya jari-jarinya, jari-jari dari benda putar ya, benda putar. Nah, selain dia jari-jari, dia juga apa? Selain dia selain dia termasuk jari-jari dari benda putarnya gitu ya, dia juga termasuk ini tinggi dari partisi gitu ya. Jadi kita cukup menentukan ini juga sama. Jadi ini juga ini arti ini itu juga termasuk jari-jari benda putar ya. Jari-jari benda putar ya. Atau bisa disebut juga sebagai tinggi dari partisi ya. Gitu ya. Nah, tinggi dari partisi itu beda dengan tinggi yang di delta VI ini ya. Kalau tinggi dari delta VI ini itu tinggi yang merupakan lebar partisi ya. Tapi kalau tinggi dari partisi itu nanti sama saja dengan jari-jari benda putarnya gitu ya. Jadi ini jari-jari benda putarnya, ini kotak ini partisi ini. Soalnya apa? Soalnya memang kalau seperti ini ya, itu merupakan tinggi di sini ya, tinggi dari partisi ya. Tapi kalau tinggi dari partisi ini kita putar, dia membentuk apa? Membentuk lingkaran ya. Dan dia juga termasuk dalam makna di lingkarannya, dia berupa jari-jari gitu ya. Nah, jadi itu yang sangat penting ya di metode cakram ini ya. Oke, kemudian untuk contohnya ya, untuk contohnya sebentar ya, saya buat dulu yang oke. Jadi ini ya, saya punya soal seperti ini ya. Ini. Oh. Saya copy dulu ya. Oke. Jadi saya punya contoh seperti ini. Nah, ya. Contoh ya. Contoh. Nah, ini ya. Oke. Kita perhatikan lagi di sini langkah-langkah untuk menyelesaikan
mencari volume benda putar dengan metode cakram. Yang pertama kita interpretasi terlebih dahulu secara geometri, gitu ya. Oke. Oke, jadi kita gambar ya di sini ya. Ya, coba diperhatikan dulu ya ini ya. Kalau saya punya kurva, katakan saya punya kurva x sama dengan y kuadrat, ya, maka dari sini kan kita bisa membuat y sama dengan apa? Plus minus akar x ya. Ya, nah ini ada dua kemungkinan. Ada akar x, ada minus akar x ya. Kalau yang ini kalau yang akar x itu dinamakan dengan setengah bagian atas. Ya, kalau yang negatif itu disebut setengah bagian bawah. Ya. Nah, sehingga coba ya, ini perhatikan ya, saya akan menggambar grafiknya. Nah, gini ya. Itu ya. Nah, ini katakan ini sumbu x, ini sumbu y. Ya. Kemudian kalau saya punya x sama dengan y kuadrat, itu kan kalau x sama dengan y kuadrat kan bentuknya senyum gini ya ke atas ya. Tapi kalau x sama dengan y kuadrat itu bentuknya seperti ini. Ya. Ini kurang cantik ya. Nah, gini ya katakan ya. Nah, satunya gini. Nah, satunya ini. Nah, gitu ya. Ya. Atau kurang. Oh. Nah, itu aja ya. Jadi yang ini itu y sama dengan akar x ya. Nah, yang sebelah bawah itu y sama dengan minus akar x. Ya, paham ya? Nah, yang kita butuhkan itu yang ini, yang y sama dengan akar x. Nah, jadi yang atas yang kita pakai ya. Nah, kemudian volume benda putar yang dibatasi oleh kurva ini ya. Jadi yang atas yang kita pakai dan x sama dengan 4 gitu ya. Jadi katakan x sama dengan 4 itu di sini. Nah, x sama dengan 4 itu di sini ya. Jadi ini nanti yang kita tentukan. Nah, jadi ini. Ya. Nah, ya. Kemudian dia diputar terhadap sumbu x ya. Coba kalian bayangkan ini. Ini kalau kita putar terhadap sumbu x, dia bentuknya bejal ya, seperti peluru gitu ya. Peluru kan bejal ya. Ya. Oke, karena dia diputar terhadap sumbu x, maka rumus yang bisa kita gunakan itu ini. Ya. Ya. Nah, ini ya. Ini jadi apa? Langkah pertama tadi saya lupa. Jadi ini langkah pertama. Langkah pertama itu interpretasi geometri ya. Jadi apa? Ini terlalu besar ya. Nah, jadi untuk menjawabnya kan kita bagi menjadi beberapa langkah ya. Jadi langkah pertama itu interpretasi geometrinya seperti apa, gitu ya. Nah, dari sini kita udah tahu batas-batasnya ya. Ya. Kemudian langkah yang kedua, ya. Langkah pertama, oke. Kemudian langkah kedua ya. Nah, di sini langkah kedua, ya, langkah 2. Ya. Langkah kedua intinya apa? Kita tentukan partisinya. Ya. Dari partisi ini nanti nah kita bisa menentukan apa? Delta VI intinya ya. Jadi katakan kita punya partisi ini, coba perhatikan ya. Kita punya partisi di sini ya. Nah, ini partisinya yang merah ini ya. Ini ya. Nah, ini saya merah ini ya. Nah, di sini ya merah ini ya. Oke. Jadi partisinya itu kan nanti gini ya. Delta VI ini kan apa? Luas alas kali tinggi ya.
Nah, dalam hal ini tingginya itu merupakan apa? Lebar partisi. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kita punya partisi yang seperti ini, kalau kita putar terhadap sumbu X ya, maka ini ya, delta XI-nya ini nanti menjadi tinggi dari delta volumenya ya. Kemudian luas alasnya itu ditentukan dari ini. Jadi tinggi partisi sendiri itu kalau kita putar kan dia membentuk jari-jari dari benda putarnya tadi ya, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa pi ya ri kuadrat dikalikan dengan delta xi, karena kita ternyata partisi yang kalau kita putar terhadap sumbu X, maka kita ambil partisi yang tegak lurus dengan sumbu X itu ya, ternyata nanti tinggi atau lebar partisinya itu pasti ya sumbu X itu sendiri gitu. Tinggi atau lebar partisinya itu merupakan delta xi itu sendiri gitu ya. Sehingga kita tahu di sini ya, kita tahu jari-jari dari alasnya ini ya, jari-jari dari alasnya ini alasnya ya, partisinya ini jari-jari benda putarnya itu ya, atau tinggi dari partisinya itu kan di sini y gitu ya. Y sama dengan apa? Y sama dengan d akar x gitu ya. Jadi di sini ya udah yang kita pakai berarti jari-jarinya apa? Akar xi gitu ya. Nah, ini dikuadratin dikalikan delta xi gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu xi-nya itu bergerak dari mana sampai mana gitu ya. Nah, ternyata di sini xi-nya itu dia dimulai dari 0 dan berakhir di 4 gitu ya. Kalau kita lihat secara grafiknya gitu ya. Jadi ini mudah gitu ya. Jadi ini 0, ini 4 gitu ya. Nah, gitu ya. Sehingga ini langkah 2 selesai udah. Nah, jadi tinggal langkah 3 gitu ya. Nah, di langkah 3 kita tinggal menentukan menentukan volumenya itu, volume benda putarnya itu ya. Nah, karena kita sudah tahu delta VI-nya itu sama dengan ini ya, bisa kita aproksimasi dengan ini ya, pi dikalikan akar dari xi dikuadratin ya, dikali delta xi, kemudian x-nya sendiri dari 0 sampai 4 ya. Jadi V itu bisa kita tentukan ya dari sini ya. Jadi ini pi saya taruh di luar udah ya. Kemudian akar dari xi kalau saya kuadratin jadi apa? Akar x dikuadratin, nggak apa-apa udah ditulis gini aja ya. Nah, delta xi karena ini integral menjadi dx ya. Kemudian batasnya xi-nya kan dari 0 sampai 4. Nah, dia berarti ini integralnya ya dari 0 sampai 4 juga gitu ya. Nah, gitu ya. Ya udah mudah. Jadi pi 0 sampai 4 akar x dikuadratin ya x gitu ya. Nah, udah. Tinggal integral dari x setengah x kuadrat ya. X dari 0 sampai x sama dengan 4 gitu ya. Udah tinggal dicari berapa? 4 kuadrat 16 ya. 16 per 2 dikurangi 0 ya. Berarti berapa? Berapa? 8 pi ya. Nah, 8 pi apa? 8 pi satuan volume ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau metode cakram ini sangat mudah ya. Ya, sederhana ya. Jadi luas daerah yang volume benda putar yang terbentuk itu seperti itu ya.
Jadi volumenya itu ya 8pi. Gitu ya. 8pi satuan volume ya. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait dengan contoh kasus dari metode cakram seperti itu ya. Jadi intinya kalau metode cakram, saat bendanya itu kita putar dia pejal gitu ya, maka kita bisa menggunakan metode itu gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Nanti jika ada koreksi ataupun ingin berdiskusi, silahkan nanti kalian bisa berkomentar seperti itu ya. Tapi nanti dengan bahasa yang sopan dan juga baik gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di next video gitu ya. Terima kasih.